Oke, masuk ke yang pertama itu ada organizational mission. Jadi, dalam sebuah organisasi, penetapan tujuan sangat penting untuk menentukan arah yang ingin dicapai. Salah satu dasar utama dalam penetapan tujuan adalah organizational mission. Mission merupakan pernyataan yang menjelaskan alasan mengapa organisasi itu ada, apa yang dicapai, serta nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan organisasi. Dengan adanya mission yang jelas, seluruh anggota organisasi dapat memahami tujuan utama organisasi dan bekerja dengan arah yang sama. Selain itu, mission juga membantu manajemen dalam membuat keputusan serta menentukan strategi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Oke, next ke managing goal conflict. Dalam praktiknya, organisasi sering menghadapi goal conflict atau konflik tujuan. Konflik ini terjadi ketika dua atau lebih tujuan organisasi saling bertentangan atau sulit dicapai secara bersamaan. Misalnya, perusahaan ingin meningkatkan keuntungan tetapi juga ingin menurunkan harga produk untuk menarik lebih banyak konsumen. Oleh karena itu, manajemen perlu melakukan managing goal conflict, yaitu mengelola konflik tujuan dengan menetapkan prioritas, melakukan koordinasi antar bagian, serta menyesuaikan strategi organisasi. Dengan pengelolaan yang baik, organisasi tetap dapat mencapai tujuannya secara efektif. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke performance management atau manajemen kinerja, di mana manajer sendiri itu menggunakan yang namanya tujuan operasional dengan tujuan untuk mengarahkan karyawan dan juga sumber dayanya, di mana untuk tujuan akhirnya itu adalah agar organisasi berjalan dengan berorientasi pada efisiensi dan juga efektivitas melalui yang namanya penetapan target yang jelas. Di mana kalau kita lihat ada 5 kriteria tujuan yang efektif, yaitu yang pertama, ia harus memenuhi yang namanya spesifik dan terukur yang berfokus pada angka dan juga hasil yang nyata. Yang kedua yaitu terkait dengan adanya batas waktu atau tenggat waktu di mana ini memiliki tanggal pencapaian yang pasti. Yang ketiga itu yang berkaitan dengan area hasil utama atau key main result, di mana ini fokus pada hal yang paling penting atau dapat kita sebut sebagai prioritas. Yang keempat yaitu menantang tapi realistis, di mana ini mendorong usaha tanpa membuat frustasi. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan imbalan yang berkaitan dengan pencapaian yang dihubungkan dengan reward, penghargaan, bonus atau insentif dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita masuk pada model manajemen kinerja yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada MBO, di mana untuk MBO atau Management by Objectives ini adalah sebuah metode yang melibatkan kolaborasi antara manajer dan juga bawahan untuk menetapkan tujuan bersama. Nah, MBO ini mempunyai siklus, yaitu yang pertama kalau kita lihat yaitu yang pertama menetapkan tujuan, yang kedua setelah menetapkan tujuan kita membuat rencana tindakan. Ya, setelah membuat rencana tindakan kita akan meninjau kemajuan dari tindakan tersebut. Dan yang terakhir yaitu kita akan menilai kinerja. Nah, manfaat dari MBO sendiri yaitu meningkatkan motivasi dan menyelaraskan tujuan individu dengan visi perusahaan. Selanjutnya ada Objectives and Key Results atau OKR, di mana ini adalah metode yang dipopulerkan oleh company seperti Intel dan juga Google. Nah, Objective and Key Result ini adalah protokol kolaboratif yang lebih dinamis, di mana untuk objektif sendiri maksudnya adalah apa yang ingin dicapai yang bersifat inspiratif. Yang kedua untuk Key Result sendiri berkaitan dengan bagaimana kita mengukur pencapaian tersebut, di mana ini harus terukur dan punya yang namanya batas waktu. Yang ketiga yaitu ada Management by Means, di mana Management by Means ini berbeda dengan MBO yang fokus pada hasil akhir, tapi MBM ini lebih mentitik beratkan pada yang namanya metode dan proses yang digunakan. Jadi prinsipnya adalah jika prosesnya benar, maka hasilnya akan positif yang mengikuti secara otomatis dari proses tersebut. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada standing plans, di mana atau dapat kita sebut sebagai rencana tetap. Nah, selain tujuan yang berubah-ubah, manajer juga menggunakan standing plans untuk situasi yang berulang, di mana ini mencakup terkait dengan kebijakan dan juga prosedur tetap yang berguna untuk memastikan yang namanya konsistensi. Nah, contohnya sendiri yaitu kebijakan bebas asap rokok di Disney dan juga aturan moderasi konten yang ekstrem atau ekstremis di YouTube. Nah,
Jadi terkait dengan poin pentingnya yaitu kesalahan terbesar manajer dalam manajemen kinerja adalah mencoba mencapai terlalu banyak tujuan dalam waktu yang terbilang singkat. Jadi fokus pada beberapa tujuan yang terukur itu jauh lebih efektif daripada daftar panjang yang tidak dikelola secara efisien dan juga efektif. Perkenalkan, namaku Joshua Mario dengan nomor NIM 142251302. Kali ini aku pengen membahas tentang benefits and limitation of planning. Planning atau perencanaan memiliki peran krusial, namun juga memiliki sisi lemah yang perlu diwaspadai oleh manajer. Dari sisi manfaat, perencanaan berfungsi sebagai sumber motivasi dan komitmen karena memberikan kejelasan tujuan bagi karyawan. Selain itu, planning juga sebagai panduan dalam alokasi sumber daya, seperti anggaran dan tenaga kerja, serta menjadi kompas arah tindakan agar upaya tim tetap fokus pada hasil yang penting. Terakhir, perencanaan menetapkan standar kinerja yang memungkinkan manajer untuk mengukur apakah organisasi tersebut sudah berada di jalur yang benar atau salah. Di sisi lain, terdapat beberapa batasan yang bisa menghambat kinerja, terutama di lingkungan yang dinamis. Planning dapat menciptakan rasa kepastian yang palsu karena masa depan tidak pernah benar-benar bisa diprediksi. Hal ini seringkali memicu kekakuan, di mana manajer terlalu patuh pada rencana awal meski kondisi pasar telah berubah drastis. Terakhir, perencanaan yang terlalu ketat dapat mematikan kreativitas dan intuisi. Karyawan cenderung bermain aman demi mencapai target administratif daripada mengajukan ide-ide inovatif yang mungkin tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada bagian ini, saya akan membahas planning for a turbulent environment. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, perusahaan sering menghadapi perubahan teknologi, kondisi ekonomi, dan persaingan pasar. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki perencanaan yang fleksibel agar dapat beradaptasi dengan perubahan. Contingency planning dan scenario building. Salah satu pendekatan adalah contingency planning tadi, yaitu menyiapkan rencana alternatif jika situasi tidak berjalan sesuai rencana. Contohnya, pada saat COVID-19, perusahaan seperti Netflix dapat beradaptasi dengan cepat karena sudah fokus pada layanan digital. Selain itu, scenario building membantu organisasi untuk mempersiapkan berbagai kemungkinan di kondisi masa depan. Contoh, seperti Tesla yang mengembangkan berbagai strategi terkait masa depan kendaraan listrik dan energi terbarukan. Kemudian ada setting stretch goals for excellence. Perusahaan juga dapat menetapkan stretch goals, yaitu target yang menantang untuk mendorong inovasi dan kinerja yang lebih tinggi. Contohnya ada SpaceX, menetapkan tujuan ambisius untuk mengembangkan roket yang dapat digunakan kembali. Kemudian, crisis planning. Selain itu, organisasi perlu melakukan crisis planning juga, yaitu perencanaan untuk menghadapi situasi yang krisis. Contohnya seperti maskapai Garuda Indonesia yang menyiapkan strategi efisiensi operasional untuk menghadapi krisis di industri penerbangan. Dengan perencanaan yang fleksibel, organisasi dapat lebih siap untuk menghadapi perubahan dan mempertahankan kinerja di lingkungan bisnis yang tidak pasti. Perkenalkan, nama saya Feza Zaira Ferry Putri dengan NIM 142251297. Di sini saya akan menjelaskan tentang innovative approach to planning. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada set stretch goal for excellence. Stretch goal ini sendiri mempunyai tujuan yang sangat ambisius dan menantang, tetapi mungkin bisa dicapai. Tujuan ini dirancang untuk mendorong organisasi atau karyawan agar bekerja lebih kreatif dan mencapai kerja yang luar biasa. Berbeda dengan tujuan biasa, stretch goal menuntut upaya yang lebih besar, inovasi, serta cara berpikir baru. Tujuan ini sering digunakan oleh perusahaan yang ingin mencapai perubahan besar atau menciptakan terobosan baru. Misalnya, perusahaan teknologi dapat menetapkan tujuan untuk menciptakan produk yang benar-benar baru dalam waktu singkat atau mencapai standar kualitas yang jauh lebih tinggi dari pesaingnya. Dengan adanya stretch goal, karyawan terdorong untuk meningkatkan kemampuan, bekerja lebih kreatif, dan menghasilkan ide-ide inovatif. Namun, tujuan ini harus tetap realistis. Jika terlalu sulit dan tidak didukung sumber daya yang cukup, justru dapat menurunkan motivasi karyawan.
Poin yang kedua di sini ada use performance dashboard. Performance dashboard di sini adalah alat manajemen yang digunakan untuk memantau atau menampilkan kinerja organisasi secara visual dan real time. Dashboard ini biasanya menampilkan berbagai indikator penting seperti penjualan, produktivitas, kepuasan pelanggan, dan kinerja keuangan. Dengan dashboard ini, manajer dapat dengan cepat melihat apakah organisasi berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Informasi ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, atau indikator warna sehingga lebih mudah dipahami. Keuntungan pengguna performance dashboard antara lain yang pertama mempermudah pemantauan kinerja organisasi, yang kedua membantu manajer mengambil keputusan yang lebih cepat, yang ketiga memungkinkan identifikasi masalah sejak dini. Dengan informasi yang jelas dan terkini, manajer dapat segera melakukan tindakan korektif jika terdapat penyimpangan dari rencana. Ketiga atau yang terakhir yaitu deploy intelligent team. Intelligent team sendiri ini adalah tim khusus yang bertugas mengumpulkan dan menganalisa informasi penting dari lingkungan eksternal organisasi. Informasi ini dapat berasal dari pelanggan, pesaing, tren pasar, teknologi baru, maupun perubahan regulasi. Tujuan tim ini adalah membantu organisasi memahami perubahan lingkungan bisnis sehingga dapat merencanakan strategi yang lebih efektif. Tim intelijen biasanya mengamati aktivitas pesaing, menganalisis tren industri, mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar, serta memberikan rekomendasi strategis kepada manajemen. Dengan adanya intelligent teams ini, organisasi dapat lebih cepat beradaptasi dengan perubahan dan membuat keputusan yang lebih cepat dalam perencanaan strategis. Perkenalkan, nama saya Hanaya Michelle Putri Haryanto dengan NIM 142251298. Kali ini saya akan membahas case tentang Central City Museum. Nah, Central City Museum ini adalah pembangunan gedung baru yang terletak di dekat sebuah universitas swasta. Pembangunan museum ini didanai oleh para donatur lokal, sedangkan universitas menyediakan tanah dan menanggung biaya operasional. Tujuan awalnya itu adalah agar museum itu dapat menjadi sumber pendidikan bagi mahasiswa sekaligus bermanfaat bagi masyarakat. Namun, setelah dilakukan wawancara dengan beberapa stakeholder, muncullah berbagai pandangan yang berbeda mengenai arah dan tujuan museum. Donatur itu berharap museum itu dapat menjadi pusat edukasi bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan komunitas lokal. Administrator universitas ingin museum menampilkan pameran seni kontemporer yang menarik bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Sementara itu, beberapa dosen dari Departemen Sejarah Seni ingin museum itu lebih difokuskan kepada kegiatan akademik seperti penelitian dan pendidikan mahasiswa, terutama pada tingkat pascasarjana. Permasalahan dalam kasus ini adalah stakeholder. Setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda terhadap fungsi museum. Perbedaan ini membuat sulit untuk menentukan misi utama museum dan arah pengembangannya di masa depan. Oleh karena itu, solusi yang terbaik sebagai direktur museum dapat dilakukan dengan membuat misi yang dapat menyeimbangkan kepentingan semua pihak. Direktur itu dapat mengadakan diskusi dengan stakeholder untuk menemukan tujuan bersama. Selain itu, museum dapat membagi programnya menjadi beberapa bagian seperti program edukasi untuk masyarakat dan sekolah, pameran seni yang menarik bagi mahasiswa dan publik, serta kegiatan penelitian bagi mahasiswa dan dosen. Dengan cara ini, museum itu dapat memenuhi berbagai kebutuhan tanpa mengabaikan salah satu pihak. Untuk menjawab pertanyaan dari case ini, yang pertama, misi yang saya pilih adalah menjadikan museum sebagai pusat pendidikan dan budaya melayani masyarakat sekaligus mendukung kegiatan akademik universitas. Nah, untuk pertanyaan kedua, konflik antara stakeholder dapat diselesaikan melalui komunikasi, kerjasama, dan pembuatan program yang mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak. Untuk pertanyaan yang ketiga, membangun koalisi antara stakeholder sangat penting bagi seorang manajer karena organisasi sering memiliki banyak kepentingan yang berbeda. Dengan membangun kerjasama, manajer dapat mengurangi konflik dan mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif.